Sebelumnya, kuasa hukum Peggy Setiawan juga menyurati Kapolri dan Bareskrim Polri untuk melakukan gelar perkara khusus atas penetapan kliennya yang dinilai janggal. Kuasa hukum mempertanyakan dasar barang bukti yang digunakan penetapan tersangka Peggy. Kuasa hukum Peggy Setiawan alias Peron tersangka pembunuhan sepasang kekasih Dewi Arsita Vina alias Vina dan Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang terjadi tahun 2016 silam di Cirebon, Jawa Barat mendatangi Bareskrim Polri. Kuasa hukum Peggy mengatakan kedatangan dirinya ke Bareskrim Polri untuk mengajukan surat permintaan gelar perkara khusus atas penetapan kliennya sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki, di mana kuasa hukum mengirimkan 3 surat, yakni ke Kepala Biro Pengawas Penyidik Bareskrim Polri, ke Bareskrim Polri, dan ke Kapolri. Ya, permohonan gelar perkara khusus ya, gelar perkara khusus agar kasus Peggy Setiawan ini yang ditangani di Polda Jawa Barat ya, itu agar dilakukan gelar perkara khusus di sini ya. Jadi kami memasukkan surat ini ya agar digelar perkara khusus ini. Ada 3 surat ya. Pertama, ini surat kepada Karwasidik Bareskrim Polri ya. Jadi Karwasidik Kepala Biro Pengawas Penyidik ya Bareskrim Polri. Dan yang kedua, ini Bareskrim Polri ya. Kepala Bareskrim Polri. Yang ketiga ini kepada Bapak Kapolri. Kita terimanya. Tujuan ya agar dilakukan gelar perkara khusus ini karena kami sebagai kuasa hukum Peggy Setiawan keberatan atas penetapan tersangka karena Peggy Setiawan itu bukanlah Peggy alias Peron. Kalau memang Peggy Setiawan ini terlibat waktu kejadian tanggal 27 Agustus tahun 2016, polisi sudah pernah datang ke sana dan polisi tahu keberadaan Peggy Setiawan itu ada di Bandung. Kenapa tidak tangkap kalau memang terlibat? Dan alat bukti yang ada disampaikan oleh kepolisian sekarang ini, contohnya kan ijazah, ya kan, KTP, termasuk motor, itu tidak ada hubungan sama perkara. Seharusnya kalau memang dari pihak penyidik, kepolisian waktu itu proporsional, kalau dikatakan di dalam putusan itu adalah kalau Peggy atau Peron itu melakukan penusukan, seharusnya polisi melihat sidik jari yang ada di samurai tersebut. Ini tidak ada. Dan baju yang ada dipakai oleh Peggy maupun korban itu seharusnya dites DNA. Gampang banget. Untuk perkara ini sebenarnya bukan perkara yang susah, perkara yang gampang untuk dibuktikan. Diketahui sebelumnya Peggy dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, tidak sampai di situ, tim kuasa hukum Peggy Setiawan juga menemui perwakilan Komisi 3 DPR RI Senayan, Jakarta. Tim kuasa hukum Peggy meminta bantuan untuk mendapatkan keadilan bagi Peggy yang dinilai tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon menemui perwakilan Komisi 3 DPR RI Senayan, Jakarta. Mereka ingin meminta bantuan Komisi Hukum untuk mendapatkan keadilan bagi Peggy yang dinilai tidak bersalah dalam kasus pembunuhan 8 tahun lalu. Dalam hal ini, Mayor TNI CHK Purnawirawan Marwan Iswandi selaku kuasa hukum Peggy Setiawan mengatakan pihaknya meminta DPR memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menjelaskan permasalahan perkara kasus Vina. Kurang terhadap kurang begitu care terhadap perkara ini Peggy ini. Sementara di satu sisi saya lihat kasus ini banyak pelanggaran hukum karena ketidakprofesionalan dari penyidik. Kenapa saya bilang ketidakprofesionalan dari penyidik? Contoh saya bilang, waktu kejadian perkara tanggal 27 Agustus 2016, saya tanya kepada ibunya si Peggy Setiawan ini, Bu, ada nggak kepolisian datang? Ada, 1 kali. Setelah itu tidak pernah datang lagi, baru sekarang ini datang. Sementara ini kan kasus pembunuhan loh. Kalau memang yang melakukan Peggy Setiawan. Tetapi kalau menurut keterangan dari putusan pengadilan, yang melakukan tersebut adalah Peggy alias Peron. Bukan Peggy yang kami bela sekarang.
Kendati demikian, Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menyebutkan DPR hanya bertugas mengawasi kinerja pihak kepolisian tanpa bisa mengintervensi proses hukum yang berjalan. Kami tidak bisa mengintervensi ya yang namanya penegakan hukum, tapi kami hanya mengawasi ya, termasuk hal ini menjadi masukan bagi kami ya, masukan seperti ini. Kami juga tidak bisa mengambil keputusan apapun tadi ya, karena kan kami harus ada di tengah ya, namanya anggota DPR kita ada di tengah ya, kita lihat nanti seperti apa ya, ini apakah kuat atau tidak ya, nanti teman-teman kepolisian juga akan terus bekerja. Sebelumnya Peggy Setiawan ditetapkan sebagai DPO kasus Vina yang buron selama 8 tahun. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Indra Purnama, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, keluarga Vina mengaku tidak berkomunikasi dengan keluarga Eki. Keluarga Vina mengaku kecewa lantaran komunikasi tersebut dibutuhkan untuk membantu mempercepat pengungkapan kasus ini. Sejak 3 minggu kasus pembunuhan disertai pemerkosaan sejoli Vina dan Eki mencuat, keluarga Vina nyaris tak berkomunikasi dengan keluarga Eki. Hal itu diungkapkan Marliana, kakak Vina, di rumahnya di Kelurahan Kesenden, Kota Cirebon, Jawa Barat. Satu-satunya komunikasi dengan ayah Eki, Rudiana, terjadi pada tahun 2016 lalu saat 8 pelaku ditangkap. Marliana mengaku sempat berupaya melakukan komunikasi, namun usaha itu gagal lantaran tidak ada respon dari pihak keluarga Eki. Padahal, komunikasi antara kedua pihak keluarga korban bisa membantu mempercepat perkembangan kasus ini. Ya, saya menginginkannya sih seperti itu ya, menginginkan komunikasi kepada beliau gitu. Cuman untuk sampai sekarang kami keluarga belum ada komunikasi. Terakhir komunikasi kapan, Mbak? Terakhir selesai persidangan itu. Tahun 2017 itu. Ya. Sampai sekarang belum Sampai ada. Sekarang belum. Sudah mencoba menghubungi atau gimana? Waktu proses awal sudah ya, cuman kan nggak diangkat gitu. Terus sampai sekarang nggak mencoba menghubungi. WhatsApp atau apa juga sama? Nggak ada sama sekali. Sementara pengacara keluarga Vina mengaku masih alasan hilangnya 2 DPO masih tanda tanya. Pasalnya, dalam amar putusan pengadilan tahun 2016, disebutkan ada 3 DPO dengan berbagai peran. Ya memang kalau menurut kita kan terlalu terburu-buru ya, hanya dalam waktu menentukan 2 minggu semua dinyatakan fiktif, sedangkan dari proses di awal 8 tahun lalu kan sudah jelas ada perannya masing-masing dan disebutkan di berbagai macam amar putusan itu kan sudah jelas ada 3 terduga DPO itu kan gitu. Sejauh ini sudah ada jawaban mengenai soal 2 orang yang fiktif ini? Belum, kita baru dapat jawabannya dari media, dari rilis yang dilakukan di Polda Jabar itu aja sih sebetulnya. Jadi belum ada rilis resmi lagi yang kita dapatkan. Keluarga Vina berharap kasus yang saat ini banyak memunculkan spekulasi bisa segera terang benderang, terutama soal dihapusnya status 2 DPO oleh kepolisian. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.